COVID-19 memang tak pandang bulu, retail besar hingga UMKM kecil terdampak parah. Namun asa UMKM kecil untuk bangkit tetap ada. Salah satunya PT Bank BTPN Syariah yang mengambil peran bagi UMKM terdampak. Berikut liputannya untuk Anda. ...2020 sudah berlalu, namun luka yang tersisa masih terasa hingga saat ini. Secara menyeluruh, pandemi COVID-19 berhasil memukul ekonomi tanah air hingga minus 2,19% secara tahunan. Kalau Pulau Jawa saja yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian negara bisa tumbuh negatif, lalu bagaimana nasib rakyat terpencil, terrentan, dan terbelakang yang berada di wilayah timur Indonesia? Masihkah ada peluang untuk meraih mimpi keluar dari keterpurukan di tengah tahun pandemi? Selamat datang di Kupang, ibu kota dari Nusa Tenggara Timur. Kepadatan penduduk di sini berada di angka 434.000 warga dengan luasan wilayah 180,3 km persegi. Di kuartal 4 tahun 2020, 28,5% mata pencarian masyarakat masih didominasi di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk tiba di kota Kupang, butuh waktu 5 jam dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Jakarta yang hanya tersedia sekali sehari di masa pandemi ini. Tidak hanya jumlah penerbangan yang menurun, kondisi pandemi juga merubah angka pertumbuhan ekonomi NTT yang sebelumnya bertumbuh 5,24% di 2019 menjadi turun minus 0,83% di tahun 2020. Tidak sedikit bisnis usaha kecil warga yang akhirnya harus berguguran akibat daya beli yang masih lesu. Kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah NTT saat ini tergolong cukup mengkhawatirkan, di mana awal Februari 2021, kasus penyebaran harian sempat menyentuh 389 kasus dengan jumlah terkonfirmasi hingga mencapai 9.650 orang. Dengan terpaksa pemerintah kota setempat masih melanjutkan kebijakan PPKM yang tentunya menekan kondisi perekonomian. Ya, dan di desa-desa seperti ini tentu Anda akan melihat bahwa akses kepada perbankan menjadi lebih sulit, bahkan menjadi mustahil untuk didapatkan bagi warga-warga daerah sini. Namun siapa sangka ada warga yang ternyata memiliki omset hingga miliaran rupiah. Kurang lebih 7 tahun sudah, para bankir pemberdaya membina melati putih bangsa di desa Tablolong dan Nunutonis ini. Tempatnya terpencil dan membutuhkan waktu berjam-jam menggunakan kendaraan untuk tiba di rumah warga. Disinilah BTPN Syariah hadir untuk berjuang dan bertumbuh bersama ratusan warga yang membutuhkan pembiayaan. Namun tidak hanya tentang uang semata, bankir pemberdaya berusaha merangkul berbagai keluarga agar keberhasilan nantinya dapat dinikmati bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustina Markusao. Selama saya bergabung di BTPN, saya tidak mendapat kendala. Di dalam COVID-19 ini, saya tidak mendapat kesulitan. Walaupun ada dalam keadaan COVID, tapi tidak ada kendala dibandingkan dari saya. Nama saya Mama Mince Olo. Manfaatnya banyak. Dulu saya punya rumah tidak plafon, tapi karena bergabung dengan BTPN, itu saya usaha, lalu saya buat satu rumah. Plafon, itu plester di dalam. Dulu bapak meninggal, ketinggal belum plester, belum ada plafon. Itu jadi saya senang untuk bergabung. Kami merasakan kebaikan dari BTPN Syariah ini sudah cukup membantu kami masyarakat, dan kami akan siap melakukan memperkembangkan hal ini di dalam kota ini. Para nasabah di desa terpencil Kupang ini hanyalah sebagian kecil dari 12.000 nasabah aktif yang membutuhkan uluran tangan perbankan. Tingginya minat masyarakat pedesaan NTT untuk tergabung dalam komunitas BTPN Syariah juga tercermin dari angka pedesaan NTT
Untuk tergabung dalam komunitas BTPN Syariah juga tercermin dari angka penetrasi yang saat ini berada di angka 43%. Fenomena ekonomi pun terjadi semasa tahun pandemi lalu, di mana dari sisi pendapatan masyarakat NTT, sektor jasa keuangan dan asuransi menjadi kontributor tertinggi pada kuartal 4 tahun 2020 dengan membukukan peningkatan 12%. Begitu juga dengan kinerja pembiayaan BTPN Syariah di Kupang yang meningkat menjadi 28 miliar hingga Januari 2021. Ini sekaligus menandakan bahwa sektor jasa keuangan RI pembiayaan akan selalu dibutuhkan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Harapannya ingin seperti apa ini BTPN Syariah, khususnya di wilayah Indonesia Timur ini? Kedepannya harapan kami tentunya kami dapat melayani lebih banyak lagi masyarakat prasejahtera produktif di NTT. Kami berharap lebih banyak lagi putra-putra daerah yang bisa terlibat dalam program pemberdayaan. Mereka bisa menjadi community officer, bahkan bisa menjadi support function di kami dengan berbagai macam karya-karya yang mereka bisa lakukan dan akan kembali ke masyarakat NTT sendiri. Dan tidak hanya potensi, tapi akan selalu ada mimpi dan kerja keras yang membuat perbankan selalu melirik desa-desa kecil yang berada di wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya Daniel Wiguna, CNBC Indonesia, Beyond Business. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.